الدين وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, hari Rabu malam Kamis, tanggal 23 Dzulqa'dah 1446 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 21 Mei 2025, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali pengajian malam hari ini, kita akan membaca sebagian dari ayat-ayat yang termaktub di dalam surat yang mulia, surat At-Takwir. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين
liman syaa'a minkum an yastaqim. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Para hadirin dan hadirat sekalian dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan terakhir kita telah membahas ayat yang ke-20. Hari ini pun kita masih akan membahas ayat yang ke-20. Karena pada pertemuan yang lalu kita baru membahas separuh dari ayat tersebut. Ayat yang ke-19, yaitu satu ayat sebelumnya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Innahu laqawlu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia. Sinten? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Malaikat Jibril oleh Allah Azza wa Jalla dipuji dengan menyebutkan sifat Rasulin Karim. Jibril itu utusan yang mulia. Di ayat yang ke-20 Allah masih menyebutkan tentang keistimewaan Malaikat Jibril. Yaitu firman-Nya Dzi quwwatin. Malaikat Jibril itu adalah sosok yang memiliki kekuatan. Ini pujian yang kedua. Dan ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Allah Azza wa Jalla masih menyampaikan pujian berikutnya. Inda dzil arfi makin. Malaikat Jibril itu memiliki kedudukan spesial. Memiliki kedudukan yang tinggi di sisi sang pemilik arsy. Sinten? Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat ini masih membahas tentang karakter istimewa Malaikat Jibril. Bahwa Malaikat Jibril itu inda dzil arsy makin. Memiliki kedudukan istimewa di sisi Allah. Pertanyaannya, Malaikat Jibril memiliki kedudukan istimewa di sisi Allah itu ujuk-ujuk. Kok sepi? Ujuk-ujuk punya kedudukan gitu? Enggak. Malaikat Jibril alaihissalam itu memiliki kedudukan istimewa di sisi Allah. Bukan datang begitu saja kedudukan tersebut. Tapi Malaikat Jibril itu memiliki kedudukan istimewa di sisi Allah. Karena Malaikat Jibril punya sifat-sifat yang sangat istimewa. Punya karakter-karakter yang spesial. Makanya Allah katakan, Rasulin Karim. Malaikat Jibril adalah sosok yang sangat mulia, perilakunya sangat dermawan, sangat baik tutur katanya, akhlaknya, kepribadiannya, dzi quwwatin, punya kekuatan, bukan hanya kekuatan fisik, tapi juga kekuatan di dalam mengemban amanah. Tugas yang diberikan oleh Allah kepada beliau ditunaikan sebaik mungkin.
Kalau bahasa sekarang itu punya integritas. Jadi, kalau kita pengen punya kedudukan istimewa, pengen punya kedudukan yang tinggi, itu tidak bisa didapatkan dengan cara-cara instan. Instan siapa? Mie instan, apa orang tahu mengkonsumsi mie instan? Instan itu apa? Cepat, ujuk-ujuk gitu. Ini harus kita tanamkan kepada diri kita dan kepada anak-anak kita, Gen Z. Jadi salah satu ciri khasnya Gen Z, anak-anak kita, ya, itu segala sesuatu pengennya cepat, ya, nggak mau menjalani apa proses. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk langsung jadi bos. Ya. Ada sebagian orang, aku pengen jadi kontraktor. Loh, lihat dulu. Pernah nukang apa belum? Sebelum jadi tukang, perlu jadi kuli. Kenek. Ya. Jadi kuli dulu. Kuli terus naik apa? Tukang separuh. Jadi masa transisi antara kuli dengan apa? Tukang. Ya. Begitu naik jadi tukang. Tukang apa? Tukang junior. Ya. Naik lagi jadi apa? Tukang senior. Naik lagi jadi wakil mandor. Mandor bentuknya apa? Wakil. Baru naik jadi mandor. Setelah itu baru jadi kontraktor. Ujuk-ujuk jadi kontraktor sih kepriwe. Wong nggak meniti karir. Ya, seperti PNS saja. PNS itu paling tinggi apa? Golongan apa? Kira PNS yang paling tinggi 4. 4E. Paling rendah 1A. Ada 1A. Dulu ada. Sebelumnya honorer berarti ya. Ya. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk langsung 4. Nggak bisa. Ya. Jadi malaikat Jibril itu punya kedudukan istimewa. Tidak serta-merta. Tidak mendapatkan sekaligus. Tapi mengalami proses. Memiliki istilah kita tadi integritas. Amanah. Di dalam menggemban tugas. Jujur. Mulia. Kuat. Ya. Oke. Berarti ayat ini masih membahas tentang karakter istimewa malaikat Jibril. Allah berfirman, "Inda dzil arsy makin." Malaikat Jibril itu punya kedudukan istimewa di sisi sang pemilik arsy. Kasih garis bawah kalimat sang pemilik arsy. Siapakah dia? Allah. Pertanyaannya, kenapa kok ayat ini menggunakan kalimat sang pemilik arsy? Kenapa tidak langsung Allah katakan di dalam ayat ini, malaikat Jibril adalah sosok yang punya kedudukan istimewa di sisi Allah. Udah, simple. Kenapa kok Allah mengubah dalam tanda kutip julukannya di dalam ayat ini dengan apa? Dzil arsy. Bukankah lebih simpel seandainya dikatakan indallahi makin. Malaikat Jibril adalah sosok yang punya kedudukan istimewa di sisi Allah.
Kenapa kok kata Allah di situ diganti dengan apa? Dzil arsy, sang pemilik arsy. Apa alasannya? Bagus. Masya Allah. Menurut beberapa ahli tafsir, sekurang-kurangnya alasannya ada 3. Ada pinten? 3. Alasan yang pertama, untuk menunjukkan keistimewaan malaikat Jibril. Apa alasan yang pertama? Untuk menunjukkan keistimewaan malaikat Jibril. Kok bisa Ustaz? Bisa. Karena kita tahu semua bahwa arsy itu adalah makhluk yang sangat besar, yang sangat tinggi. Nanti kita akan jelaskan. Arsy adalah tahta atau singgasananya Allah Azza wa Jalla. Ketika dikatakan malaikat Jibril punya kedudukan di sisi sang pemilik arsy, berarti itu menunjukkan bahwa Jibril itu sangat dekat. Biasanya kalau kita ngomongin tentang raja dunia, yang duduk di samping singgasana siapa? Tukang kebun. Hah? Penasehat. Ya. Orang yang betul-betul punya nopo? Hubungan spesial. Ya, dengan raja tersebut. Malaikat Jibril alaihissalam di dalam ayat ini disebutkan punya kedudukan di sisi sang pemilik arsy. Sang pemilik makhluk yang paling tinggi dan paling besar, yaitu Allah Azza wa Jalla. Untuk menunjukkan bahwa malaikat Jibril pun juga punya kedudukan yang tinggi. Seperti arsy juga posisinya sangat apa? Tinggi. Ini alasan yang pertama. Apa alasan yang pertama? Untuk menunjukkan keistimewaan Jibril. Alasan yang kedua, untuk menjelaskan kebesaran Allah. Apa yang kedua? Untuk menjelaskan kebesaran Allah. Kok bisa Ustaz? Iya. Karena di awal ayat yang ke-20, Allah berfirman, Dzi quwwatin. Dia memiliki kekuatan yang besar. Sinten? Kok Allah? Malaikat Jibril. Ini lagi bahas sinten? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril punya kekuatan yang besar. Nah ini bisa disalahpahami. Disalahpahami gimana Ustaz? Oh berarti malaikat Jibril itu kuat banget. Kekuatannya tanpa batas. Setara dengan Allah. Wah ini bahaya ini. Nanti kita akan jelaskan di alasan yang ketiga. Bahaya kalau sampai muncul mispersepsi. Wah, apa gue mispersepsi? Kesalahpahaman. Maka Allah Subhanahu wa taala menjuluki dirinya sebagai Dzil Arsy, sang pemilik arsy, untuk menunjukkan bahwa Allah itu jauh lebih kuat, jauh lebih besar, karena Allah lah yang menciptakan, menguasai dan memiliki arsy. Dan arsy adalah makhluk yang paling besar. Besar mana sama malaikat Jibril? Iya beras besar arsy lah. Besar apa? Arsy. Jadi kalau arsy saja makhluk, di sisi sang penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi malaikat Jibril. Ya. Makanya malaikat Jibril itu nurut. Nurut sama siapa?
sang penciptanya, yaitu Allah. Ini alasan yang keberapa? Yang kedua. Kita ulangi ya. Alasan yang pertama apa? Menunjukkan keistimewaan malaikat Jibril. Yang kedua, menjelaskan kebesaran Allah. Yang ketiga, untuk menepis persepsi yang keliru. Apa yang ketiga? Untuk menepis persepsi yang keliru. Tadi sudah kita sebutkan. Jadi kalau misalnya orang dengar malaikat Jibril itu zi kuwatin, punya kekuatan yang dahsyat, itu khawatir muncul persepsi, berarti malaikat Jibril ini kekuatannya tanpa batas, luar biasa, setara, bahkan mungkin melebihi, naudzubillahi min dzalik, kekuatannya sinten? Allah. Maka dijelaskan di dalam ayat ini bahwa malaikat Jibril statusnya seperti arsy alias sama-sama makhluk. Jadi statusnya malaikat Jibril, walaupun itu adalah makhluk yang sangat kuat, tapi statusnya tetap makhluk. Seperti arsy. Arsy statusnya juga apa? Makhluk. Makanya Allah katakan, inda dzil arsy. Di sisi sang pemilik, pencipta, penguasa, pengendali arsy. Jadi malaikat Jibril, sekuat apapun, tetap dia adalah makhluk. Dan begitu seharusnya seorang guru, seorang ustadz, orang tua, ketika dia menjelaskan ilmu kepada orang lain, kepada muridnya, kepada santrinya, kepada anaknya, kalau orang tua. Saat dia menjelaskan ilmu, kok dia memprediksi ini kayaknya bisa muncul kesalahpahaman. Maka harus diantisipasi. Harus diapain? Diantisipasi. Supaya tidak apa? Tidak salah paham. Dan ini menunjukkan kasih sayang seorang guru kepada muridnya. Dan ini pentingnya belajar pakai guru. Kenapa? Karena guru itu pertama menuntun, yang kedua meluruskan kalau ada kesalahpahaman. Berbeda kalau gurunya adalah buku. Berbeda kalau gurunya apa? Buku. Kalau jenengan baca buku, mungkin nggak salah paham. Mungkin. Sangat mungkin. Terus yang membenarkan siapa? Buku ini ngomong, ya Melayu. Itu pentingnya belajar agama pakai guru. Karena guru ini dia akan membimbing, mengarahkan mana yang seharusnya dibaca duluan. Jadi belajar itu butuh proses, butuh tahapan. Dari ilmu yang paling simpel, yang paling sederhana, yang paling mudah, nanti naik lagi ilmu yang menengah, naik lagi ilmu yang lebih tinggi. Tugasnya guru itu seperti itu. Mengajarkan ilmu step by step. Nah kalau misalnya nggak ada bimbingan guru, pokoknya aku duit, aku tuku apa? Buku. Lihat nih, perpustakaan saya, serak. Kandel-kandel buku. Dia nggak tahu kalau gurunya punya buku seumah. Kalau dia serak, gurunya serumah. Jadi harus ada bimbingan. Karena ilmu itu ada tahapannya. Nggak bisa ujuk-ujuk orang mempelajari ilmu level tinggi.
Harus ada level yang paling rendah dulu. Makanya ada seorang ulama mengatakan, ta'amul kibar summus sigar. Makanan orang dewasa adalah racun untuk bayi. Kenapa? Makanan orang dewasa adalah racun untuk bayi. Contoh, rawon, peyek, apa maning? Sambel, apa maning? Mendoan. Bayi baru lahir. Dikasih apa? Peyek. Apa jadinya? Lulutun. Berarti peyek itu beracun? Enggak. Karena itu bukan buat dikonsumsi sama anak kecil. Jadi sebenarnya ada benernya juga kalau kemudian muncul, wah kayak kabutan ilmu jadi stres. Ya mungkin aja, mungkin dia ketika mondok itu belajarnya enggak nopo? Enggak step by step. Ya, wong santri junior ngajine bareng karo santri senior. Ya mumet. Dalam ilmu umum saja, dalam ilmu umum nih. Kita kan belajar matematika, enggak ujuk-ujuk langsung pecahan. Apa dulu? Oh iya, mengenal huruf di situ. Ya, betul. Mengenal angka dulu, Ding. Setelah mengenal angka baru penambahan. Setelah tambahan pengurangan. Setelah pengurangan perkalian. Pembagian. Setelah pembagian perkalian. Setelah perkalian porogapet. Kan gak ujuk-ujuk bocah TK sinau sinus kosinus tangen. Nggak mungkin. Wong penambahan aja belum tahu kok ujuk-ujuk langsung belajar pecahan. Ya nggak mungkin lah. Ya. Nah, yang membimbing kita belajar ilmu agama dari dasar itu guru. Nggak cukup sampai di situ tugasnya guru. Tugasnya guru juga ketika menjelaskan sesuatu, kok dia mencium indikasi muridnya pada salah paham. Harus diapain? Harus diluruskan. Seperti yang ada dalam ayat indadzil arshti makin. Oke. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa Allah adalah sang pemilik arsy. Arsy itu apa? Arsy adalah makhluk Allah. Makhluk itu artinya ciptaan. Dan arsy ini adalah makhluk yang memiliki sifat-sifat istimewa. Di antaranya, arsy itu adalah makhluk yang mulia. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Al-Quran surat Al-Buruj ayat 15. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Dzul arshil majid. Jadi di situ arsy disifati dengan al-majid. Makhluk yang mulia. Apalagi sifatnya arsy? Sifatnya arsy itu adalah besar. Agung. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 129. Rabbul arshil azim. Arsy itu azim. Besar. Ini beberapa sifat yang disebutkan di dalam Al-Quran. Adapun sifat yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW. Arsy itu memiliki tiang. Memiliki apa? Tiang. Atau pilar. Ya. Memiliki tiang atau pilar. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi SAW
Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan redaksi yang kami bawakan adalah redaksinya Imam Bukhari, Rasulullah SAW bercerita tentang kejadian di hari kiamat nanti. Innan nasa yus'aquna yaumal qiyamah. Sesungguhnya para manusia di hari kiamat nanti, mereka semuanya tidak sadarkan diri. Fa'akunu awwala man tanshaqqu anhul ard. Dan aku, kata Nabi SAW, adalah manusia yang pertama kali dikeluarkan oleh Allah dari bumi. Jadi nanti kita semuanya akan dikeluarkan Allah dari mana? Dari bumi. Ya. Nah, yang pertama kali dikeluarkan sinten? Nabi kita Muhammad SAW. Fa'idha ana bimusa. Ya. Begitu aku sadar, begitu aku bisa melihat, menyadari situasi yang ada di sekelilingku, tiba-tiba aku melihat Nabi Musa. Fa'idha ana bimusa. Tiba-tiba aku melihat Nabi Musa akhidun biqaimatin min qawaimil arsh. Aku melihat Nabi Musa sedang pegangan salah satu dari tiangnya arsh. Salah satu dari apa? Tiangnya arsh. Berarti arsh punya apa? Tiang. Oke. Apalagi sifat arsy yang disebutkan di dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Arsy adalah makhluk yang sangat tinggi. Sangat apa? Tinggi. Bahkan lebih tinggi dari surga Firdaus. Padahal surga Firdaus itu adalah surga yang paling tinggi. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Fa'idha sa'altumullaha fas'aluhul firdausal a'la." Maaf, fas'aluhul firdaus. Seandainya kalian meminta, memohon, berdoa kepada Allah, pengen surga, maka mintalah surga Firdaus. Padahal Firdaus itu, kata Nabi SAW, فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ. Surga Firdaus itu surga yang paling tengah dan paling tinggi. Berarti kalau kita minta, suruh minta surga yang paling tinggi. Surga apa? Firdaus. Berarti benar apa enggak kalau ada orang, lah aku nang emperane surga bayar apa-apa. Benar atau tidak? Hah? Enggak benar. Tidak benar. Jadi kita itu, kalau urusan akhirat, kita disuruh minta yang paling tinggi, yang terbaik. Jangan cuma urusan dunia. Pengen sih gajinya pira 10 juta apa sejuta? Ya 10. 10 apa 100? Ya 100. 100 apa 200? Ya 200. Urusan apa? Giliran surga apa jadi? Nemperane bae. Subhanallah. Jangan. Tapi enggak cuma minta tok. Ya, harus ada apanya? Ikhtiarnya. Aku pengen surga Firdaus, wis salat urung. Priwe. Ya. Harus ada apanya? Effortnya, harus ada usahanya. Terus apa kata Nabi SAW? Setelah menceritakan bahwa surga Firdaus itu surga yang paling tengah, yang paling tinggi. Urahu fauqahu arsyur rahman. Dan aku diperlihatkan, aku dikasih tahu bahwa di atas surga Firdaus adalah arsy-Nya Allah. Padahal surga Firdaus itu surga yang paling tinggi. Di atasnya masih ada apa? Arsy.
Berarti arsy itu adalah makhluk yang paling tinggi. Wa minhu tafajjaru anharul jannah. Dan dari situlah sungai-sungai surga mengalir. Masya Allah. Sumber aslinya itu dari situ. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah masukkan kita ke surga. Ya. Dan memang sangat tinggi sekali. Ya, sangat tinggi sekali. Yang kita lihat ini adalah apa? Langit-langit, plafon. Enggak, maksudnya kalau kita keluar dari masjid, kita akan melihat apa? Langit. Itu namanya langit dunia. Atau langit pertama. Di atas langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Lalu ada samudra. Di atasnya lagi ada arsy-nya Allah Azza wa Jalla. Jadi itu sangat tinggi sekali arsy itu. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dalam sebuah athar yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitab beliau Kitab Tauhid. Dan athar ini isnadnya kata Imam Adz-Dzahabi sahih. Ma baina sama'id dunya wallati taliha masirata 500 am. Antara langit pertama dengan langit kedua jaraknya 500 tahun. Langit pertama dengan langit kedua. Wa baina kulli sama'in masirata 500 am. Maaf, tadi tebalnya langit. Tebalnya langit pertama 500 tahun. Kemudian antara langit pertama dengan langit yang kedua masih 500 tahun lagi. Wa baina as-sama'i as-sabi'ati wa baina al-kursiyyi 500 am. Dan antara langit yang ketujuh. Ya. Jadi pokoknya langit 1 500 tahun. Antara langit 1 sampai langit 2 500 tahun. Langit yang kedua tebalnya 500 tahun. Antara langit kedua dengan langit ketiga 500 tahun. Langit ketiga tebalnya 500 tahun. Gitu sampai langit ketujuh. Kata beliau. Wa baina as-sama'i as-sabi'ati wa baina al-kursiyyi 500 am. Antara langit ketujuh dengan kursinya Allah itu 500 tahun lagi. Wal arsyu fawqas sama, dan arsy-nya Allah Azza wa Jalla masih di atas itu, di atas langitnya Allah Azza wa Jalla. Wallahu tabaraka wa ta'ala fawqal arsy, dan Allah berada di atas arsy. Berarti Allah itu yang paling apa? Tinggi. Makanya ketika sujud kita membaca apa? Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci Allah yang maha tinggi. Wa huwa ya'lamu ma antum alaih. Begitu tingginya Allah. Tapi Allah tahu apapun yang kalian kerjakan, yang kalian lakukan, yang kalian ucapkan. Setinggi itu Allah. Allah tetap mengetahui gerak-gerik, detil, apapun yang kita lakukan, yang kita kerjakan, yang kita ucapkan. Bahkan isi hati kita Allah tahu. Mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya dari segala keburukan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe dan share bila kajian ini dirasa bermanfaat.